Mulai 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik dari 11 ke 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR pada Rabu 13 November menyatakan penerapan kenaikan PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hal ini langsung mendapat respon beragam dari publik. Pemerintah menjanjikan penjelasan yang baik kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Lantas kenapa ya PPN harus naik? Apa dampaknya? Sebelum diumumkan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah memberi sinyal PPN tetap naik menjadi 12%. Erlangga pada Oktober lalu menyampaikan ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenaikan PPN ini. Salah satunya kenaikan PPN untuk mendongkrak pendapatan negara. PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara punya peran penting untuk mendanai berbagai program pemerintah. Erlangga juga menyinggung kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi fiskal memburuk. Pemerintah juga menyebut pendapatan dari PPN juga untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Utang luar negeri selama ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Dengan penerimaan pajak yang meningkat, diharapkan penggunaan utang berkurang dan stabilitas ekonomi negara terjaga dalam jangka panjang. Alasan lain, pemerintah ingin menyesuaikan standar internasional. Menurut Erlangga, tarif PPN Indonesia kelak 12% itu pun masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Tapi kenaikan tarif PPN tentunya berdampak bagi masyarakat dan pengusaha menengah ke bawah. Dampak pertama adalah kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Masyarakat sebagai pembeli tentunya akan dibebankan harga barang dan jasa yang lebih mahal. Di sisi lain, kenaikan PPN juga berpotensi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama kelas menengah ke bawah. Dampak yang satu ini berpotensi terjadi karena rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia terbilang masih rendah untuk menanggung biaya kehidupan yang semakin melonjak karena kenaikan PPN. Nah, nggak berhenti di situ. Kalau permintaan turun akibat konsumsi yang menurun, maka prospek investasi di Indonesia akan memburuk. Investor pasti akan berpikir ulang untuk membuka investasi baru lantaran performa pasarnya juga akan turun atau terus berkontraksi. Ujungnya apa? Target pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan sulit tercapai. Kondisi terburuknya, pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5% imbas kenaikan PPN ini. Pasalnya, kenaikan PPN akan semakin menekan daya beli hingga konsumsi kelas menengah. Menkeu mengingatkan meski banyak perdebatan menaikkan pajak di tengah lesunya daya beli, APBN sebagai instrumen penyerap kejut atau shock absorber perekonomian harus dijaga kesehatannya, karena APBN harus berfungsi dan mampu merespon krisis finansial global. Kalangan pengusaha juga meminta pemerintah mengkaji lebih komprehensif lagi kebijakan tersebut. Di beberapa sektor usaha seperti industri tekstil misalnya, sedang babak belur bersaing dengan banjir barang impor. Sektor retail dan perbelanjaan juga lesu. Meski pengunjung tetap banyak dan mal tetap ramai, tingkat penjualan turun. Pasalnya masyarakat hanya datang berkunjung tanpa berbelanja. Meski demikian, Sri Mulyani mengingatkan pemerintah tetap memberikan pembebasan PPN bagi sejumlah barang dan jasa yang esensial bagi masyarakat seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan. Gimana? Setuju nggak? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.